Halo, selamat malam teman MRT, apa kabar? Kalian semua kabarnya, dan thank you sudah bergabung di YouTube channel dari MRT Jakarta, karena ini saatnya kamu semua untuk bergabung di acara talk show Inspirasi untuk Bertransformasi bersama MRT Jakarta dan See Today, dan juga bersama saya Muhammad Akhir. Nah, ini talk show, bukan ini talk show judul sesuatu ya, talk show ini diadakan dalam rangka ulang tahun dari PT MRT Jakarta Perseroda yang ke-13 yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2021 lalu. Nah, hari ini makanya kita semua tuh ingin mengajak teman MRT untuk bersama-sama merayakan momen bahagia ini ya. Nah, dalam peringatan kali ini PT MRT Jakarta juga tentunya ingin mengajak kita semua, mengajak masyarakat untuk bangkit dan bergerak maju bersama dalam semangat kolaborasi demi kehidupan berkelanjutan atau alias kehidupan yang bersustainable ya. Dan selain itu, perjalanan 13 tahun PT MRT Jakarta juga tidak lepas dari upaya untuk bertransformasi menjadi yang lebih baik pastinya. Nah, karena itu dalam talk show sesuai dengan tema dan judul Inspirasi untuk Bertransformasi bersama dengan MRT Jakarta dan See Today, kita akan segera ajak teman MRT untuk ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang semuanya hadir di malam hari ini adalah mereka yang bisa menginspirasi kita semua, menginspirasi masyarakat. Selain talk show ini, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun MRT Jakarta, jangan lupa MRT Jakarta menyajikan rangkaian kegiatan menarik untuk para pengguna MRT khususnya. Di antaranya, catat ya, jangan sampai dilewatkan, harus mampir. Pameran foto kilas balik perjalanan 13 tahun yang dapat dilihat di stasiun Bundaran HI dari tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Lalu yang kedua, jangan lupa juga ada pameran lukisan Museum Basuki Abdullah. Adanya di Stasiun Fatmawati, ini berlangsung dari tanggal 17 Juni sampai dengan 1 Juli. Nah, selanjutnya nih ada yang seru-seru lagi, ini harus cobain banget. Karena gampang pastinya, kompetisi digital kolaborasi dalam karya. Dan ini siap-siap, nyalakan TikToknya karena akan ada TikTok Challenge. Oke, dan masih banyak lagi, jadi terus pantengin acara dalam rangka HUT MRT ke-13 ya. Dan ini yang paling penting juga yang terkait sama acara kita malam hari ini langsung. Hari ini juga kita akan memberikan hadiah menarik untuk teman MRT semuanya yang menonton acara live di malam hari ini. Tapi syaratnya harus nonton sampai terakhir. Dan karena akan ada kuis berhadiah tiket nonton gratis dan voucher makan untuk berapa orang? 10 orang pemenang yang akan dipilih di akhir acara. Jadinya tonton terus talk show Inspirasi untuk Bertransformasi bersama dengan MRT Jakarta dan See Today sampai selesai. Dan sebelum saya panggil para narasumber yang sangat inspiratif di malam hari ini, satu lagi yang harus kita umumkan, soal protokol COVID-19. Tidak lupa juga kegiatan talk show ini tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mulai dari pakai masker, kita akan jaga jarak dan tentunya menjaga kebersihan. Dan pastinya seluruh kru dan bintang tamu yang hadir dalam talk show di malam hari ini sudah melakukan tes COVID-19 yang disediakan oleh ULab. Oke, segera saatnya, tidak berlama-lama lagi, segera akan saya panggil satu persatu para tamu yang sangat menginspirasi buat obrolan kita di malam hari ini. Yang pertama tentunya adalah seseorang yang sangat berperan penting dalam transformasi PT MRT Jakarta dan saat ini sebagai pemimpin dari PT MRT Jakarta yang sudah menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Segera kita panggil bersama dengan Bapak William Sabandar, Direktur Utama dari PT MRT Jakarta. Halo Pak Willy, apa kabar? Silakan. Let's join our talk show malam hari ini. Apa kabar Pak Willy? Kabar baik Mas Air, apa kabar? Sehat ya Pak. Ini fit terus nih di tengah pandemi ya. Iya, ulang tahun yang ke-13 jadi harus fit. Harus fit ya. 13 tahun tuh ibarat udah ini ya, masuk SMP gitu Pak ya. Ya, SMP kelas 1 ya. SMP kelas 1. Kelas 7. Bocorin dikit tuh Pak, ini kan di tengah pandemi ini kan kebijakan pemerintah itu kan gas rem tapi juga tetap MRT tetap beroperasi begitu ya gitu ya. Singkatnya suka dukanya gimana cara menghadapinya dalam rangka bertransformasi? Iya, jadi harus beroperasi tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Makanya protokol kesehatan kita itu namanya bangkit. Oh, singkatan ya, singkatan dari bersih, aman, nyaman, go green ya. Dilaksanakan secara kolaborasi dengan inovasi dan tata kelola yang baik. Wow, pokoknya ingat-ingat prokesnya COVID-19 dari MRT Jakarta bangkit.
Nah oke, kita bangkit bareng-bareng ya Pak. Betul. Dalam rangka bertransformasi di obrolan yang sangat inspiratif ini. Karena akan ada 2 kursi lagi, berarti ada 2 tamu yang akan kita undang ke sini. Yang keduanya adalah para wanita-wanita cantik. Sudah kita panggil. Yang pertama adalah Wulan Guritno dan juga Yana Karina Sukasa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Teman. malam Wulan, semua. Mbak Yana, terima Sangat kasih. segar terus Sahabat ya. MRT. Panggilannya apa nih? Teman MRT. Oh, teman MRT. Boleh ya? Sahabat boleh. Keluarga teman MRT dong. Keluarga kayak lebih bergantung. Bergantung. Biar bergantung pada MRT. Betul, karena harus jadi kebutuhan yang tidak terpisahkan gitu ya. Betul. Oke, jadi setelah ini kita akan segera ngobrol bareng karena tamu-tamunya yang sangat menginspirasi ini sudah hadir di depan kita semua. Tetapi jangan kemana-mana, ini ada break sebentar saja karena talk show inspirasi untuk bertransformasi bersama dengan MRT Jakarta dan City Today akan kembali setelah jeda yang singkat berikut ini. Mungkin bagi kita, berubah merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Atau memerlukan usaha yang besar. Tapi nyatanya, perubahan bisa dilakukan dalam hal apapun. Di mana saja, kapan saja. Dalam hal kecil yang terkadang tidak kita sadari. Kini tinggal pilihan. Apakah mau berdiam diri? Atau mulai menggapai mimpi? Membentuk gaya hidup baru. Karena perubahan kecil dari diri kita berdampak besar bagi kota. Baik, teman MRT sudah siap untuk menyimak hal-hal yang inspiratif dari para narasumber kita yang sudah ada di depan ini, 3 orang ya. Segera kita ngobrol dulu bersama dengan Pak Willy. Pak Willy, ini tanpa terasa kalau hitungannya MRT sudah ada 13 tahun, betul ya Pak? Iya betul. Hitung-hitungnya dari mana tuh Pak? Kita lahir, MRT secara korporasi itu lahir pada tanggal 17 Juni tahun 2008. 2008? Saya perusahaan, 13 tahun. Ternyata kan kita mikirnya gini ya, Wulan dan Yana ya. 13 tahun. Tahunnya 2 tahun terakhir aja begitu ada gitu ya. Kita tahunya pas operasi ya. Progres sampai akhirnya kita bisa menggunakan gitu ya Pak ya. Iya, jadi Lama ya Pak perjuangannya. lama perjuangannya. Karena waktu itu berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa MRT itu bisa dibangun di Jakarta dan Indonesia. Itu susah banget. 11 tahun ya hitungannya Pak ya? Ya, dipersiapkan 5 tahun, kemudian 2013 baru mulai dibangun ya, dan proses pembangunannya itu 5,5 tahun dan baru diresmikan di bulan Maret 2019. Itu pertama kali masyarakat melihat mulai bisa menikmati MRT itu 2 tahun yang lalu. Konkret ya, warawiri MRT-nya ada begitu dan baik-baik saja begitu kan dan sangat berguna ya buat kita warga Jakarta. Nah, tadi disebut ada ulang tahun di tanggal 13 karena mulai direncanakan begitu sampai mulai beroperasi. Jadi bicara tentang ulang tahunnya ada 2 nih Pak sebetulnya. Itu sebetulnya gimana nih kita buat warga? Enggak 2, yang 24 Maret ya, yang 2 tahun. 24 Maret 2019 itu sebenarnya hari mulai beroperasinya MRT. Jadi biasanya kita rayakan itu melibatkan publik secara luas karena pada hari itu kita berterima kasih kepada seluruh dukungan yang diberikan oleh pelanggan MRT. Sementara hari ini tanggal 17 Juni itu hari lahirnya MRT secara korporasi gitu ya. Jadi biasanya di situ kita melakukan inisiatif-inisiatif yang sifatnya korporasi gitu ya, bekerja sama, berkolaborasi untuk berefleksi melihat apa-apa yang sudah dicapai ya 13 tahun. Walaupun sebenarnya sejarah MRT itu mulai dari tahun 85. Digagas MRT pertama kali itu Mbak Wulan Bayang. 85 panjang sekali ya Pak perjuangannya dari tahun. Perjuangan. Saya lahir 81 jadi saat saya umur 4 tahun ini sudah digagas ya. Sudah digagas. Banyak seminarnya waktu itu nggak pernah bergerak. Akhirnya nanti di 2008 baru mulai jadi nyata perencanaan dan 2013 benar-benar baru
mulai konstruksi. Dan di saat saya umur 40 baru saya bisa Iya, gitu. Gak apa-apa lah, padahal. Manfaatnya ya Pak. Gak usah nyebut umur gak apa, tapi begitu intinya. Gak usah nyebut umur ya. Intinya perjuangan yang Perjuangan panjang. Panjang sekali. Tapi Panjang, membuahkan hasil. Benar, dan bertransformasi pastinya sepanjang itu ya. Nah, udah disebut ya dari direncanakan tahun 85, zaman kita masih belum sekolah ya istilahnya ya Ulan ya. Kemudian 13 tahun itu baru terwujud dalam bentuk operasi. 11 tahun sebelumnya masih direncanakan begitu dari 2008. Ini tentunya tantangan dalam bertransformasinya banyak ya Pak Willy. Boleh di-sharing nggak dalam rangka memberikan hal-hal inspiratif ya, menghadapi situasi yang kata orang gak mungkin di Jakarta punya MRT gitu ya dulu kan, gitu kayak cuma. Gak mungkinnya itu gimana karena tata kotanya gitu ya, konstruksi kotanya gitu ya Pak, yang gak mungkin banget ada MRT dibangun. Ya karena dari 85 itu tidak pernah terrealisasi. Singapura mulai di 87 ya dan langsung melaksanakan. India kita sama-sama mulai studinya, bangun di 90. Ya, kita belum mulai, kita baru mulai di 2013. Jadi tantangan paling berat ketika kita memulai ya, saya join di tahun 2016 itu adalah meyakinkan publik bahwa MRT ini bisa jadi sesuatu untuk Jakarta dan Indonesia gitu. Merubah mindsetnya orang-orang bahwa MRT ini bisa ada loh. Indonesia itu bisa buat something like MRT yang selama ini mungkin paling dekat kita lihatnya di Singapura gitu ya, kereta bawah tanah gitu ya. 2019 hadir. Wow, ternyata Indonesia bisa melakukan sesuatu, bisa kita sebutkan sebagai naik kelasnya transportasi publik Indonesia. Yang berikutnya begitu 2019, kita juga nggak percaya bahwa budaya masyarakat itu bisa berubah untuk naik kereta seperti ini, gitu ya. Jadi rapi, bersih, nggak buang sampah, ya. Ternyata gimana Pak? Respect each other itu ada gitu dan on time performance-nya ternyata bisa dan masyarakat ternyata bisa menyesuaikan. Jadi merubah budaya masyarakat dari yang tadinya melihat transportasi publik ya ini biasa-biasa aja menjadi transportasi publik sebagai sebuah lifestyle. That is something yang kita coba rubah di 2019 sampai dengan hari ini. Jadi sebenarnya kebiasaan itu bisa dipupuk ya, bisa kita bentuk ya Pak ya. Benar Mbak Ulan itu. Dan waktunya nggak lama ya ternyata ya. Iya dong 2 tahun karena kan kebiasaan yang sebelumnya itu kan lama sekali kan udah mendarah daging dan mengakar gitu kan. Ternyata bisa. Benar, kebiasaan antri saja itu sesuatu, tetapi begitu disiapkan sistemnya ternyata masyarakat ikut gitu. Bisa ya. Berarti kuncinya sistemnya itu yang harus ada, kemudian bagaimana secara disiplin ini dikawal gitu ya. Tapi tanpa sadar hal-hal kecil diajarkan ya Pak ya, seperti antri, kemudian ketepatan waktu. Iya. Gak buang sampah. Waktu itu kita pikir. Tapi awal-awal Pak ada nggak tuh yang kalau ketepatan waktu sama disiplin itu udah nggak mungkin kalau lo nggak mengikuti ya lo ketinggalan kereta. Ya kan? Terserah ketinggalan kantor nggak ada lo panggil ulang atau tunggu-tunggu. Tapi kalau kebiasaan yang lain kayak buang sampah itu awal-awal masih ditemukan nggak? Wah iya sempat viral kan. Oh itu beneran ya? Itu yang viral tuh bener ya? Iya beneran. Ada fotonya. Mereka datang bawa makanan karena waktu itu MRT jadi tempat piknik. Begitu ya? Itu makanan. Terus gimana caranya tuh? Viral kemudian habis ternyata masyarakat itu datang. Jadi karena emang wahana baru gitu kan, pingin nyobain gitu kan. Masyarakat itu banyak banget yang membackup MRT waktu itu. Jangan dong diginiin, jangan diginiin gitu. Jadi ada semacam judgement sosial kalau you do that itu nggak bagus untuk ini. Dan kita dibantu. Akhirnya mereka mobilisasi orang teman-teman mereka untuk ngangkut sampahnya MRT sendiri gitu ya. Itu teman-teman MRT itu kan. Makanya sebutannya ini ya, sebutannya teman MRT gitu dalam bentuk bertransformasinya bersama teman MRT. Ya, aku pas make bukan di awal-awal MRT udah beroperasi, tapi mungkin setelah karena kan rame banget tuh waktu awal kan namanya wahana baru. Benar. Saat jadi wahana loh. Tempat wahana harus diakuin gitu kan soalnya. Jadi aku juga nanti dulu deh biar nanti aja seminggu 2 bulan sebulan kemudian biar udah agak-agakan. Nah pas aku udah mulai maksudnya udah enak ya. Udah teratur, disiplin, gak ada sampah, semua saling menghormati gitu. Oke, kalau boleh disummary sedikit, jadi tantangan terbesar sebetulnya mengubah mindset tapi yang tidak terduga justru budayanya cepat menyesuaikan ya. Kita harus apresiasi sama warga Jakarta khususnya yang ternyata bisa menghargai keberadaan MRT dan menggunakannya ya. Kece ya. Hebat. Inspirasi. Teman-teman MRT. Jadi bukan hanya di sini saja. Bertransformasi ya. Bertransformasi dengan cepat loh warga dari Jakartanya. MRT ditelurkan ke kehidupan-kehidupan yang lain. Berarti MRT kan berjasa banget nih untuk
budaya baru yang mengubah baik. lifestyle. Bahasa kerennya mengubah lifestyle. Sebetulnya culture-nya berubah dan Kemarin sempet tuh, jadi ada yang bilang, ternyata di MRT nggak boleh ngobrol gitu. Yang pada komplain kan. Nah iya Terus aku benar-benar. bilang di Jepang lebih parah lagi, nyalain handphone aja nggak boleh. Nah itu tuh untuk jangan mengganggu ketentraman umum. Nah, ya apalagi karena bagus COVID. banget kalau bisa diterapkan. Yang nggak boleh ngobrol itu karena nggak boleh memang- gosip ya. Karena sedang COVID, jadi kita memang kalau nggak COVID sebenarnya boleh aja ngobrol. Kayaknya kita merayakan Nggak bulan boleh keras puasa kali ya, bisa Pak di ya? MRT ya. Nggak boleh gosip, nggak boleh makan. Bagus loh. Muter-muter aja. Tapi nggak apa-apa juga ya. Kalau Azan baru kita keluar. nggak gini, kalau misalnya Muter-muter sampai buka. kalau ide menarik, kita coba nanti ya. Tapi gini, kalau misalkan ternyata jadi budaya yang bagus, nggak apa-apa juga Pak ya diterusin ya. Bagus. Jadi nggak Bagus banyak sih ngobrol sebenarnya. gitu kan. Aku pernah ya di London ya, karena kebiasaan tuh kan karena berbagai macam Iya, manusia orang dengan berbagai gaya. Aku ngeliatin karena kekerenan gaya dia. Ditegor, nggak boleh ngeliatin gitu, menghormati dia. Oh nggak boleh ngeliatin dia, ngeliatinnya juga maksudnya bukan Kayak prejudis gitu kali ya dianggapnya. Why are you looking at me gitu? Iya. betul. Hah, gitu kaget. Itu next level budaya dan- selanjutnya next ya. level gitu ya. lagi gitu. Dan itu Jadi sangat sensitif. nggak bisa sembarangan Kalau kita sama. kalau security kami melakukan Iya. hal seperti itu udah viral, itu udah bisa benar. dilaporin. Iya. Karena kami sensitif banget dengan yang seperti itu, respect Betul. each other, soal diversity. Jadi masyarakat itu sangat jeli melihat yang seperti ini gitu. Iya. Ada kelakuan-kelakuan ini diviralin gitu. dan Diviralin itu ya. Mungkin itu bab selanjutnya gitu. Melatih budaya. Tapi kita butuh apresiasi dulu, ternyata budaya antrinya cepet nih gitu Budaya kejadian antri, itu 2001 budaya dan kebersihan bersih, itu ya. ya. Minimal Buang 2 itu sampah. deh kita apresiasi dulu ya. Oke, sekarang saya mau apresiasi dari Pak Willy ke Wulan sama Yana dulu dong gitu. Karena hadir sini kan untuk Boleh dong menginspirasi. gantian. Harus dong. Budaya hadir. Ini udah hadir. Enggak, soalnya udah semangat begitu dengar cerita Pak Willy, kita menggali bareng-bareng gitu kan gitu ya. Sekarang saatnya kita menggali kisah inspirasi dari yang dikerjakan oleh Wulan dan Yana. Boleh diceritakan dong apa sih yang dimaksud dengan gerakan Dunia Kasih Harapan ini? Itu kan kita taunya Wulan adalah aktif di film gitu kan. Kemudian Yana saya pribadi taunya adalah putri dari seorang desainer ternama tanah air begitu kan gitu. Fashion sih. Begitu. Tapi ternyata kalian berdua juga berkolaborasi dan membuat sesuatu yang bermakna begitu. Boleh diceritakan apa nih yang dimaksud dengan gerakan Dunia Kasih Harapan ini? Sebenarnya awalnya mungkin ada beberapa concern kita atas beberapa isu sosial gitu. Dan terutama kan kita juga ibu, punya anak, kita pingin masa depan yang lebih baik lagi buat anak-anak kita. Kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi gitu. Karena anak-anak sekarang terkontaminasi dengan, hidup mereka tuh all about gadget gitu kan. Dan gampang sekali mengakses informasi, kadang-kadang udah lupa culture, budaya sendiri gitu kan. Nah tapi untuk menelurkan budaya yang lebih baik ini, kita kan nggak bisa kepingin semua kita pegang. Jadi kita harus memilih apa nih fokus untuk satu pada saat kita keluarkan gerakan ini gitu. Kemudian kita juga menggabungkan Yana, sebenarnya ada satu lagi Manda, kembarannya Yana. Lagi di luar negeri dia nanti ya. Next. Jadi Kita bertiga ya. Bertiga ya. Perjalanannya juga nggak selalu melulu bertiga, selalu ada teman-teman yang bantu gitu. Menggabungkan dari apa yang memang kita bisa gitu. Yana aktif di fashion, aku aktif di film, di dunia entertainment lah ya gitu. Jadi gimana kita membuat sebuah gerakan yang memang kita juga, maksudnya menelurkannya juga ya dengan cara yang kita tahu gitu. Bagaimana kita bisa menggrab masyarakat muda gitu, karena dengan hype pasti kan kalau anak masyarakat muda harus hype gitu, kalau enggak bisa gitu, karena kalau yang umuran kita ya kita udah peduli juga gitu kan dengan apa yang kita seumur loh sama milenial kan, tampangnya kan gitu. Saya yang lain di sini. Iya, enggak, Pak Willy juga masuk Pak. Kalau di MRT, 92% anak-anak MRT itu di bawah 40 tahun. Nah, cocok kan sama gerakan Dunia Kasih Harapan kan? Luar biasa, jadi cocok banget. Kalau umuran kita kan kita ya kurang lebih kita udah lebih aware ya. Kita udah aware, kita udah peduli dan lain sebagainya. Tapi anak-anak muda ini kan yang harus kita pupuk gitu untuk budaya saling membantu, bahu membahu itu adalah memang adalah bersama gitu, nggak bisa gitu kan gitu. Jadi akhirnya ya udah, mungkin sekarang boleh Yana lanjutkan. Nanti saya sampai akhirnya kita kan berdongeng ya. Mungkin aku cerita sedikit, kita mulai di tahun 2014. Baru mau ditanya tahun berapa? Ya. Oke, udah jawab 2014 gitu ya. 7 tahun yang lalu berarti ya. Iya.
Dengan 13 dan 7. 13 dan 7. 7 lumayan ya bagi 2. Jadi di tahun 2014 itu ya seperti Wulan ceritakan tadi kita melihat di masyarakat itu banyak sekali. Kenapa kita mulai dengan isu kanker awalnya? Ya, karena kita melihat kanker semakin banyak di masyarakat dan mulai mengenai usia-usia muda. Terus akhirnya kita mulai dengan meminta sisa kain hasil produksi dari Gea. Kebetulan ibu aku dan Manda adalah Gea Pangabean yang sudah 40 tahun di dunia fashion dan aku dan Manda pulang ke sini bekerja juga di situ. Dan kita melihat sisa-sisa kainnya setelah dipakai dibuang gitu. Akhirnya kita minta bertiga dan diberikan. Kemudian kami daur ulang menjadi sebuah gelang. Kenapa gelang? Karena kita pikir gelang bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat dan laki perempuan. Dan bentuk gelang itu juga bulat dan tidak berakhir. Karena kita ingin sekali gerakan kita ini bisa sustainable gitu. Nah kemudian aduh aku kebetulan gak pakai lagi gelang, ada gak? Gak pakai ya? Jaja bawa? Biasanya aku pakai nih, nanti aku harus kasih ke Bapak juga nih. Jadi gelangnya itu di akhirnya, di kepang kemudian di ujungnya ada bandul dengan tulisan hope. Sebenarnya tujuannya adalah setiap orang yang membeli gelang tersebut, nih bandulnya seperti ini sih. Nanti aku juga cerita tentangnya. Nah, ya. Ini gerakan terbaru nanti kita nanti jelasin juga. Bandulnya kurang lebih seperti ini. Oke, bandulnya di gelang. Oke. Kemudian kenapa? Karena kita ingin setiap orang yang membeli gelang tersebut atau dikasih gelang tersebut akan selalu ingat bahwa dalam setiap situasi ada harapan. Dalam setiap situasi dalam kehidupan. Karena memang awalnya gerakan ini adalah gerakan menyebarkan harapan di semua bidang. Namun dimulai dengan kanker. Dan kami bekerja sama dengan seluruh yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Dan melalui social media. Campaignnya benar-benar melalui social media. Dan seperti Wulan bilang karena aku di fashion, Wulan di film, akhirnya kita bentuk format marketing yang kita namakan Care Entertainment, yaitu peduli melalui entertainment. Kita mengadakan berbagai macam acara dari fashion show, kita juga membuat film pada tahun 2016 dengan judul I Am Hope, dan berbagai macam kegiatan yang tujuannya adalah tujuan sosial dan menyebarkan awareness mengenai gerakan kami ini. Dan tidak berhenti di situ, tapi di tahun 2017 kami launching Hope for Love, yaitu gelang harapan untuk cinta, yaitu tujuannya untuk mencintai budaya Indonesia, mengajarkan anak-anak untuk mencintai budaya Indonesia. Kemudian Hope for Peace pada tahun 2018 ya Lan. Jadi tiap tahun tuh ada temanya ya? Isu perbedaan agama itu sebenarnya ditelurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kita semua tuh solid ya kan. Satu mau ras apa, laki perempuan, agama apa gitu. Tapi kan kadang-kadang memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menelurkan sebuah isu yang membuat kita di masyarakat. Jadi itu waktu itu untuk mengingatkan unity in diversity waktu itu. Bhinneka Tunggal Ika ya. Dengan kegiatan cancer, tapi sekarang udah berkembang kemana-mana. Berkembang. Memang tujuannya ingin di semua ada bidang. live juga, Bracelet of Life yang kita bekerja sama dengan WWF juga untuk menghargai lingkungan makhluk hidup. Life kan makhluk hidup nggak manusia aja, ada alam, ada satwa, ada tanaman juga gitu ya. Betul. Dan masih banyak lagi dan yang kali ini tahun ini kita mengeluarkan gerakan kasih. Oh jadi yang terbaru ini gerakan kasih yang dipakai di kaos ini ya? Iya. Jadi kasih ini apa nih Pak? Kasih. Jadi biasanya setiap kita mengeluarkan sebuah cause, gerakan baru itu pasti ada merchandise-nya. Kenapa? Merchandise-nya itu adalah kita berusaha untuk menjadi yayasan yang mandiri gitu. Jadi kita bisa bergerak dengan apa yang mau kita lakukan dengan hasil penjualan dari merchandise dari causes tersebut gitu. Kalau ada orang yang menyumbang lebih ya itu sebuah bonus, kita bisa berbuat lebih gitu. Betul. Tetapi at least kita sudah mandiri dengan bisa berbuat dengan menjual merchandise ini. Nah kasih ini adalah hasil renungan kita selama pandemi. PSBB, PPKM sekarang. Ketika masa-masa kayaknya di rumah. akan lagi, aduh jangan. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan jangan. Bisa ya kita disiplin ya gitu ya. Makanya teman MRT please come on let's bersama kita jaga protokoler bener-bener gitu. Betul. Sudah vaksin alhamdulillah tapi belum tentu kita juga tidak akan tertular gitu kan pada saat kita sudah vaksin. Tetap harus pakai masker, tetap harus berjaga jarak, tetap harus selalu cuci tangan gitu. Jangan euforia udah vaksin terus bebas gitu. Kemana-mana bebas gitu ya. Kumpul. Nih dengerin, Wulan aja dibilang kayak gitu ya. No party dulu ya gitu ya.
boleh party asal prokes kali. Kita ya. mengakali Dan gini, mengikuti mungkin kayak aku sama aturan. Yana kita masih kumpul karena kita tetap harus bekerja kan, kita tetap harus aktivitas. Kalau enggak juga gimana gitu. Betul, roda ekonomi harus bergerak ya. Tetapi kemudian kita mengakali ya prokesnya gitu. Prokesnya dijaga dan kita tetap bersepeda. Sekarang kan lagi marak tetap berolahraga, tetap kita makan-makan sama teman-teman, tetapi kemudian hanya dengan kelompok itu saja kalau bisa gitu. Jadi kita nggak random people. Bubble-nya yang sehat gitu Ya, ya. jadi bubble-nya kita bentuk gitu. Betul. Untuk sementara waktu gitu. Baik, kita kembali ke yang Banyak kasih. yang bisa dikerjasamakan dengan Iya, Pak cocok Willy banget idenya nih. udah banyak banget. Habis ini harus kejadian ya kerja bareng ya. termasuk bersepeda tadi. Kita punya tag itu Sebenarnya pernah Jakarta kita Ramah naik sepeda dengan gitu. MRT. Tuh, waktu itu. iya. Dan kita kan ada yang Bracelet of Life itu kan menjaga lingkungan juga dengan MRT kan kita juga mengurangi banget. polusi kan gitu. Yang sepeda Betul. ada, gerbong sepeda kan Pak ya? Ada. Iya. Dan MRT cocok banget untuk Banget. Ini pelestarian series lingkungan. sama MRT bisa kerja barengnya panjang. Bisa. Boleh balik lagi sedikit lagi ke ini yang tema terakhir dikasih ini. Berarti lebih ke perenungan tadi kan di masa PSBB dan PKM ini menelurkan ide terakhir transformasi untuk gerakan harapan ini dalam konteks kasih. Ini lebih ke arah mana nih? Kalau katanya kan pertama kan ke cancer. Ya. Lalu lari ke yang tema selanjutnya. Yang sekarang ini lebih ke arah mana? Sebenarnya kasih ini bisa diakumulasi untuk semuanya ya kan. Karena ternyata setelah apa yang kita alami di satu dunia ini, apa sih yang bisa bikin kita bangkit lagi dan maju lagi hanya kasih untuk sesama gitu. Dalam bentuk apapun, sekecil sebesar apapun ya kan. Kita membantu teman kita yang sedih kesusahan, bisnis teman kita atau apapun gitu. Sebuah ide atau apapun gitu, tapi kita bersama gitu. Bukan kita individual sendiri-sendiri gitu. Itu kita tidak akan sampai kemana-mana gitu. Nah, tapi memang kalau hasilnya dari penjualan merchandise ini untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Tapi campaign ini sendiri adalah untuk kasih akan sesama gitu. Jadi kita berharap dan juga spirit of giving itu ya Lana. Karena di masa pandemi kan ternyata kolaborasi keluar ya yang gitu-gitu saling ya peduli, ternyata ya. dan memberi itu adalah ya yang sekarang kita sadari bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kolaborasi sangat penting dan saling peduli itu. Nah, penting nanti sama MRT kolaborasi. Iya, makanya nih. Kolaborasi juga transformasi ya Pak ya. Kolaborasi dan transformasi. Gak ada kolaborasi lo gak akan transformasi Jay. Benar. Dan menginspirasi. Seru sesuai dengan tema. Dikit lagi nih sebelum saya pindah lagi ke Pak Willy. Wulan sama Yana ini kan tadi dibilang ke anak muda kudu nge-hype makanya ada gelang sampai kaos begini. Responnya gimana sih? Mereka nih responnya seseru apa? sangat-sangat kita kaget sekali sih di awal. Kayak itu gimana tuh? Bener-bener ya itu kalau aku sama Wulan dan Manda selalu berpikir kalau sesuatu dimulai dengan niat yang baik kita nggak akan pernah tahu the universe will conspire. Jadi kayak kita kaget banget waktu itu kita mulai dengan 25 gelang, terus kita promosikan melalui teman-teman public figure, teman-teman artis dan lain sebagainya. Itu hanya melalui social media. Kita bikin campaign namanya I Am Hope. Jadi teman-teman menceritakan harapannya di segala bidang, harapan apapun di dalam video pendek Instagram itu 1,5 menit. Atau kemudian harapan untuk orang lain atau bisa harapan untuk dunia atau harapan untuk apapun. Ya. Kemudian tag 2 temannya dan itu viral sekali sampai akhirnya kita masuk ke trending topik. Terus pokoknya sampai tokoh-tokoh masyarakat. Semuanya juga sampai ikut kita campaign diundang, kita kemana-mana ya. Dipanggil KPKN akhirnya Komisi Penanggulangan Kanker Nasional karena gila kalian viral sekali gitu. Kita pingin memumpuki kalian supaya kalian gak cuma hanya menyebarkan harapan tapi juga bisa mensosialisasikan hal positif lain ya. akan kanker itu sendiri. Jadi kita gitu. benar-benar di training karena aku Di dan training, Manda kan benar-benar awam kan. Iya. Terus juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan. Ya kita akhirnya bisa berkolaborasi. Luar biasa ya kolaborasi dan lewat viral brand-brand banyak sekali ya Lana membuat gelang bersama aku dan Wulan dan Manda gitu. Jadi gelangnya nanti ada logo perusahaan atau apapun pokoknya kita terbuka. Bisa, ya. Kemudian ya makin viral menjadi sebuah gerakan masyarakat sampai akhirnya ya kita pikir kita terima sumbangan dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi suatu badan hukum yaitu Yayasan Dunia Kasih Harapan dan alhamdulillah sampai hari ini masih terus menyebarkan. Tadinya harapan. cuma sekedar Sebenarnya gerakan kita ya awalnya bertiga ya. anggaplah hanya gerakan kita tadi. menginisiasi tapi gerakan ini adalah wadah sebenarnya. Wadah untuk siapapun. Dan milik semua orang juga sih Alan ya, milik masyarakat. Jadi bisa sampai di sini dan besar juga karena masyarakat yang membesarkan gerakan ini. Nah, kasih ini sendiri juga ya itu tadi karena kita kan dari bidang kreatif gitu. Jadi
pada saat kita mau menelurkan kasih ini apa ya gitu. Kita melihat sekarang tuh lagi marak sepeda kan selama dengan segala isunya, tapi rame kan gitu kan. Ya termasuk kita gitu. Jadi kita selalu menghubung-hubungkan apa yang kita suka juga gitu ya Lan. Dan yang lagi hype juga kan. Yang lagi hype dengan berharap kehypean dari kegiatan tersebut yang kita hubungkan dengan gerakan kita itu bisa membawa dampak yang lebih besar lagi sehingga kita bisa berbuat lebih lagi gitu. Gaungnya gede banget gitu ya karena lagi hype dan kemarin pun cara campaign kasih ini kita mulai dengan Cycling for Hope. Jadi bersepeda bersama, launchingnya seperti itu. Kemudian di masa pandemi juga kita 2 kali membuat virtual event yang ya masing-masing orang-orang di rumahnya masing-masing tapi bisa mengikuti kegiatan ini yaitu Bike for Hope dan juga Run for Hope. Jadi virtual ya jadinya. Virtual. Jadi kita nggak mau ya seperti Ulan bilang di masa perenungan pandemi itu ya kita nggak bisa berhenti sampai di sini aja, kita terus bertransformasi, mencari inovasi. Jadi iya makanya sampai sekarang ya masih kayaknya bisa udah berjalan. sejak ini ya. Ini banget lah gitu sama MRT. Iya kayaknya ya. Sejalan banget karena bertransformasi dari tadi. yang sustainable, berkelanjutan. Nah ngomong-ngomong soal berkelanjutan ini kan MRT Jakarta sudah menuju perusahaan yang sustainable. Transformasi sustainable pula begitu Pak. Nah ini Pak Willy apa sih, boleh dibocorin nggak hal-hal inspiratif apa saja yang MRT Jakarta khususnya Pak Willy inspirasikan untuk mewujudkan transformasi yang sustainable? Saya belum berani klaim MRT itu sustainable ya. We are on that way saya kira. Dan MRT juga masih belajar nih. Dan tadi saya kira tema benernya adalah kolaborasi. We cannot do this alone. That is jadi terima kasih banyak nih Pak Ulan dan Mbak Yana kalau kita bisa berkolaborasi itu baik banget. Dan MRT as a platform sangat terbuka untuk proses itu. Nah yang harus dipertahankan sekarang ini adalah budaya baru tadi. Jangan lagi kita kembali kepada budaya lama. Jakarta ini sejak kehadiran MRT sudah pelan-pelan bergeser dari kota yang paling macet di dunia tadinya menjadi kota yang ramah terhadap masyarakatnya sekarang. Kalau kita lihat ada trotoar yang lebih baik, ada transportasi publik yang lebih baik, pesepeda yang lebih baik, respect terhadap teman-teman disabilitas ya. Itu sebelumnya nggak ada. Sekarang dengan ini semua orang bisa naik transportasi publik, everybody. Kita bisa lihat ministers naik MRT, artis naik MRT, CEO naik MRT, sama. Dan semua ketika naik MRT statusnya sama. Jadi ini ada it's a symbol of fairness, it's a symbol of diversity, it's a symbol of equality. Nah budaya ini yang harus kita teruskan dan menurut saya menyebarkan dan mempertahankan budaya ini perlu kolaborasi. Jadi we need more people ya, more good people untuk bekerja sama mewujudkan aspek ini. Saya sedikit bicara soal transformasi di MRT. Silakan Pak. Kita awal tahun ini memperkenalkan sebuah konsep transformasi karena pandemi, pada COVID-19. Kalau kita nggak bertransformasi maka will die. Pasti, semua perusahaan itu akan mati. Sehingga kita memperkenalkan apa yang kita sebut 3X transformation, 3 axis transformation atau bahasa transformasi 3 poros. 3 poros, apa aja itu Pak Willy? Poros pertama adalah melanjutkan yang udah sekarang, MRT as network provider. Ya. Traditional role-nya MRT itu adalah perusahaan transportasi. Jadi bangun terowongan, jalankan jadi operator dengan standar global ya, supaya dapat rekognisi internasional, bangun budaya baru itu traditional role. Tapi nggak cukup untuk hanya MRT itu terlalu mahal investasi yang diberikan oleh masyarakat untuk MRT itu hanya sekedar buat jadi alat transportasi gitu ya. Yang kedua kita bilang MRT itu harus jadi istilah kita itu urban platformer. Jadi artinya apa tuh Pak? Masuk ke ekosistem digital. Sekarang ini kalau lihat jumlah penumpang transportasi publik itu akan menurun. Nggak bisa lagi kita ngandalin pada mobilitas fisikal. Oleh sebab itu masuk ke virtual mobility. Nah tadi Mbak Yana bilang tadi mainnya semua di digital gitu ya. We are reaching out our passengers, our community by virtual way. Nah sekarang kita bekerja sama dalam konteks MRT as a urban platformer itu dengan semua teman-teman startup untuk melihat apa yang bisa kita lakukan bersama di sepanjang jalur MRT Jakarta. Dan banyak sekali kegiatan lingkungan, kegiatan-kegiatan yang tadi bersepeda segala macam itu selalu bisa dikolaborasikan dengan MRT Jakarta.
Dan yang aksis yang ketiga, ya poros yang ketiga ini MRT as city regenerator. Dia tidak hanya tadi sebagai alat angkut, tapi dia harus menjadi perubah kota. Bagaimana mentransformasikan MRT yang tadinya ya, kota yang sangat didominasi oleh jalan dan transportasi pribadi menjadi kota yang orang naik transportasi publik. Ya tadi Mbak Ulan bicara soal London, kalau kita ke London ya udah semua kendaraan semua orang naik tube underground ya gitu, naik underground kan? Gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan kita. So konsep sustainability kita 2030 ya, karena Sustainable Development Goals itu 2030. Komitmen kita soal perubahan emisi itu juga 2030 kita ikat tuh. By 2030 kita mau menjadi sebuah korporasi yang inspiring the city untuk merubah kota yang backbone-nya itu adalah transportasi publik. Larinya ke perubahan perilaku lagi begitu ya. Iya, tapi the next lagi, level. Pasti itu udah akan automatically menjadi turunan dari merubah kebiasaan menjadi menggunakan transportasi publik ke pribadi manusia yang baru gitu, yang lebih baik. Sudah berhasil ngantri dan jaga kebersihan. Jabarin, belajar disiplin, tepat waktu, menghargai, menghormati sesama, kebersihan, khusus untuk disable. Contohnya kan kita lebih menghargai orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tidak lagi nganggap beda begitu kan, tapi sama-sama menggunakan. Dan kita sederajat semua sama karena kita membutuhkan transportasi, kita naiknya sama gitu kan, kita membutuhkan gitu kan. Kayak Wulan cerita di London itu, aku kan juga sekolah di Belanda gitu ya Pak Ek. Justru kalau punya mobil pun kita nggak mau pakai mobil kita only use it in the weekend. Mahal ya say. Apalagi Belanda sepeda bensinnya mahal banget dan parkir juga susah dan mahal. Jadi kita ya semua mau CEO mau apa atau student atau apa pakainya pasti transportasi umum. Dan weekend kalau mau keluar kota baru pakai mobil sendiri. Nggak cuma student, nyokap mama juga kalau misalnya mah kita ke London yuk gitu. Kebetulan aku tinggal di Essex gitu. Ya udah mobilnya diparkir di tempat stasiun yang di Essex gitu. Parkirannya ya ada kayak parking place. Di parkiran stasiun. Habis itu masuk ke dalam ke London dan keliling Londonnya semua MRT nggak mau. Mahal banget kalau enggak. Mampus kita. Minggu depan nggak diajak. Bisa gitu ya. Dan di situ kan bawaannya berasanya tetap keren kan gitu kan, naik MRT, naik angkutan umum itu kan. Tetap harus gaya. Yang naik pakai jas-jas kok semua bos-bos juga naik kan tram atau naik metro gitu. Itu makanya yang aku bilang, aku sampai ngeliatin gitu, sampai di telepon. Saking berbagai fashion aku lihat tuh di MRT. Dari anak punk, terus yang hippie, yang pakai jas, yang coat-nya keren gitu ya. Sophisticated, very classy gitu kan. Semua ada. London tuh udah kayak fashion show catwalk berjalan di mana isinya kan. Betul ya. Tapi aku udah banyak sih yang cerita juga kayak orang-orang yang berkantor di Sudirman gitu. Biasanya dia hanya di drop di salah satu stasiun MRT terus naik MRT. Jadi aku udah lihat budaya itu sudah mulai berubah. Ya, sekarang udah mulai. Aku juga kalau kebetulan aku di selatan, untuk ke pusat aku juga udah jarang banget naik mobil gitu. Karena untuk mengejar hal-hal macet banget kayak misalnya ada event di Plaza Indonesia gitu misalnya. Aku naik MRT udah dengan dandan cantik. Iya benar, aku juga. Paling bawa sendal ya. Jadi nanti begitu sampai di Plaza Indonesia haknya aku pakai. Tapi kalau enggak aku nggak nyampe ya tepat make it on time gitu. Karena mobilitas kerja juga banyak gitu dalam sehari gitu. Terus dari selatan harus ke pusat lagi, dari pusat ke udah nggak akan ini dapat gitu. Benar kata Pak Wilita di bawah, jadi ngubahnya itu bukan hanya culture tapi udah jatuhnya ke arah keren yang lifestyle begitu ya. Ini kita masuk di tahapan harapan dari Pak Willy dulu. Harapan untuk MRT Jakarta ke depannya gimana? Harapan kayak gerakan kita dong. Iya dong, makanya. Makanya pertama kolaborasi habis ini. Ini cocok banget ya udah. Ya kerjasama dengan Gelang Harapan ya. Nah tuh, langsung loh ditodong di tempat loh. Udah ada ide, ini kan orang kreatif biasanya suka muncul idenya langsung. Tadi bilang niat baik ya, kita mulai dengan niat baik. Niat baik. Tentu selalu ada tempat untuk berkolaborasi ya. It's part of our principles ya, our themes. Sustainability itu core dari transformasi yang kita lakukan dan kalau kita bicara soal sustainability 2030 itu kan bicara soal pengentasan kemiskinan, no one left behind. Jadi ini effort itu ya MRT bukan kayak semboyan sepeda kita juga tuh geng sepeda, no one gets left behind. No one left behind ya, satu lewat sepeda satu sama lagi sama-sama. Slogannya gitu, no one gets left behind gitu, karena kan banyak tuh kalau peletonan kadang-kadang putus karena misalnya ditinggal gitu. Sedangkan semua kan capability-nya beda-beda, ada yang ada yang
kakinya kuat, ada yang pernapasannya kuat gitu kan. Jadi kita harus sama-sama. Kayaknya gitu. bisa diwujudkan ya. Kan ini kan mungkin ke SDGs ya Pak ya. 2030 gitu kan, No One Left Behind. Wujudnya bisa dengan campaign sepeda virtual mungkin nanti ya gitu ya. Saya nggak tahu. Ini kan kalau orang kreatif tuh pasti idenya langsung cepat muncul. Selamat kita tunggu nanti kolaborasinya gitu ya antara MRT dan teman-teman dari Gelang Harapan. Nah dari Wulan dan Yana sendiri, ini buat teman-teman MRT nih, buat teman MRT, ada pesan harapan apa nih? Tadi kan kita udah sampai di reaching out di udah bisa disiplin, buang sampah yang pada tempatnya di MRT bersih, bahkan udah evolusi ke next level ya, begitu kan yang berempati dan lain-lain. Tetap kita challenge lagi untuk next levelnya, harapannya apa nih buat teman-teman MRT? Buat teman-teman MRT kalau dari aku kan kita udah rasakan sendiri kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik ini ternyata jauh lebih enak buat kita sendiri gitu. Kita ngerasa lebih nyaman, kita ngerasa lebih aman gitu kan. Dan ya pastinya ini karena kita bersama gitu. Jadi mudah-mudahan kita terus bersama bisa menjaga ini semua gitu. Pastinya dengan menjaga itu lambat laun lama-lama akan ada hal yang baru lagi, yang improve dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelum yang pastinya lebih baik gitu. Jadi hopefully di 2030 juga ya, atau before gitu kita udah. Kenapa enggak kalau lebih cepat ya? Iya lebih cepat lebih baik gitu. Tapi kan semua membutuhkan proses dan progres. Kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi ke depan. Itu dengan kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik dengan latihan di MRT. Latihannya di MRT loh, gila Benar banget. Platform yang digunakan ternyata untuk itu juga ya. Itu pasti akan ada platform perubahan, keren banget domino nih. efek kemana-mana, kebiasaan di keluarga, di kantor. Akhirnya negara ini sendiri juga menjadi negara yang lebih baik gitu kan. Amin amin. Yana, namain dong. Iya, dari aku sih ya itu tadi. Kalau dari aku ya semua kebiasaan yang kita sudah terapkan gitu pelan-pelan dengan belajar dari MRT mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa bertransformasi menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan juga Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Amin. Seru loh Amin Indonesia. Jadi ingat soalnya Pak Willy itu punya cita-cita nggak hanya di Jakarta seluruh Indonesia dong kan? Pak. Iya. Ibarat kata halu positifnya gini, ada MRT di semua kota gitu ibaratnya atau transportasi yang terhubung dan terkoneksi yang merubah sebagai platform perubahan perilaku tadi. Keren banget kan? Keren banget tuh naik MRT ke stasiun kereta, naik kereta terus di sananya naik MRT lagi gitu kalau ya. misalnya ini kota-kota macet dulu kali ya. langsung diskusi. Rencananya kemana Langsung nih, Pak? brainstorming. Habis Benar, Jakarta. setuju. Surabaya ya? Kota besar yang sekarang kita sedang. Kota-kota Tuh kan, ada bocoran nih 5 kota besar. Surabaya. Gitu ya. Surabaya. Iya betul. Kemudian Mesti Medan. itu. Bali. Oh Bali, Oh ya Bali harus tuh ya. Medan dan Makassar. Medan dan Makassar. Iya betul. Ya kira-kira dengan penduduk 2 juta ya. Nggak harus MRT tapi yang penting ada transportasi publik yang nyaman. Apakah itu LRT, apakah itu train. Tetapi Atau kemudian dia berubah tram budaya. mungkin gak sih Pak? Tram bisa juga. Kayak di Bandung Bali kali ya lucu ya kayak Bandung Lucu juga dibikin ya. kayak San Francisco. Iya. Seru, bocorannya udah ada nih untuk petunjuk menuju transformasi berkelanjutan yang next level lagi. Oke, thank you banget. Terima kasih Pak Willy, terima kasih Wulan dan Yana Terima untuk kasih. talk Terima show kasih juga Pak yang Willy super dan inspiratif MRT ini gitu ya. kesempatannya. Bocorannya banyak banget. Thank you untuk talk show inspirasi bertransformasi bersama dengan MRT dan juga C2Day. Nah untuk teman RT kamu jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan ada kuis yang berhadiah tentu menarik untuk Anda semua. Untuk teman-teman MRT. Hai teman MRT, waktunya kuis berhadiah. Jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar sekarang juga dengan format jawaban, spasi, tagar 13 tahun MRT, spasi, akun Instagram kamu. 10 orang terpilih yang menjawab dengan benar akan mendapatkan masing-masing 2 tiket nonton dan voucher makan senilai Rp200.000. Tunggu apa lagi? Tulis jawabanmu sekarang. Oke, talk show-nya sudah, kuisnya juga sudah kan. Artinya kita sudah sampai di ujung acara dari talk show Inspirasi untuk Bertransformasi. Thank you ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan YouTube channel dari MRT Jakarta. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.